Pemirsa, teka-teki kasus pembunuhan Vina memang masih jadi misteri. Ditambah lagi dengan munculnya para terpidana lain yang bersuara demi mendapat keadilan. Peninjauan kembali pun diajukan, kini dari Rivaldi, seorang terpidana dengan hukuman seumur hidup. Untuk pembahasan lebih lanjut, sudah terhubung bersama kami saat ini ada kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring. Kemudian ada pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Kami juga masih menunggu pemirsa kehadiran dari kuasa hukum Ibtu Rudiana. Selamat malam Mbak Cindy dan juga Prof. Hipnu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih untuk waktunya bagi Sindo Prime. Kita masih menunggu kehadiran kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Pertama-tama saya ke Mbak Cindy terlebih dahulu. Mbak, apa yang menjadi trigger pada akhirnya berani mengambil keputusan untuk mengajukan sidang peninjauan kembali? Alat-alat bukti apa saja yang akan dibawa? Oke, baik. Terima kasih. Untuk sebenarnya terpidana yang paling istimewa adalah Rivaldi sendiri ya. Karena apa? Rivaldi itu tidak pernah disangkutkan namanya di dalam BAP di awal ya. Terus Rivaldi pula bukanlah satu teman dengan ketujuh terpidana lainnya. Ditambah Rivaldi juga tidak tinggal di daerah SMP 11 tersebut, yang dimana pada sore tanggal 31 Agustus 2016 itu ketujuh terpidana itu ditangkap, sedangkan Rivaldi sendiri itu sudah ada ditahan di Polsek Utara Barat itu di tanggal 29 untuk kasus yang lain, bukan kasusnya pembunuhan Vina dan Eki. Oke, ini menjadi suatu hal yang menarik, Prof. Hipnu. Perlahan satu persatu terpidana mulai berani untuk bersuara, seperti tidak mau tinggal diam untuk mencari keadilan. Tanggapan dari Prof. Hipnu sendiri seperti apa? Apakah nantinya akan semakin banyak terpidana-terpidana lain yang akan mengajukan PK? Ya, saya kira ini bagus ya dalam rangka untuk mencari keadilan. Karena PK itu sebagai upaya hukum luar biasa. Ya. Oleh karena itu dalam kasus ini kalau Mbak Cindy tadi mengatakan terhadap keadaan yang bersangkutan tidak di tempat, saya kira tepat ya. Karena kalau dalam suatu kasus PK itu terkait dengan bukti yang pertama kali jika ditemukan akan menjadikan bebas. Pertanyaannya apakah Rivaldi di tempat atau tidak? Ini permasalahannya kayaknya memang peristiwanya ada. Peristiwanya ada, tapi pelakunya ini yang jadi problem. Jangan-jangan pelakunya bukan ini. Nah ini saya kira suatu yang menarik ya, perdebatan yang kemarin itu. Kenapa kalau perbuatannya ada ya? Karena polisi kan 2016 sudah maju. Dan dirubah antara kecelakaan di pembunuhan atau pembunuhan agak sulit. Tapi kalau peran masing-masing itu agak berdimensi positif. Saya kira suatu peluang, Mbak, untuk bisa diajukan apabila memang ketika itu memang tidak tepat. Sehingga dalam keadaan seperti ini Polda Jawa Barat mungkin ya asal angkut aja mungkin orangnya kan itu permasalahan seperti itu. Nah sekarang inilah saatnya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan alibi itu diperkuat. Tapi harus diperkuat dengan bukti material, Mbak. Jangan hanya katanya. Karena bukti material itu akan menjelaskan tentang bukti-bukti sekunder yang ditemukan oleh Mbak Cindy. Itulah. Ya, bukti materialnya sudah disiapkan juga, Mbak Cindy? Sudah. Jadi pada tanggal kejadian kan ditemukannya mayat itu di malam minggu ya, tanggal 27 Agustus 2016. Itu Rivaldi sendiri tidaklah sedang bermain di SMP 11. Dia sedang bermain dan berkumpul di rumah temannya di daerah Pendesan. Itu dari jam 4 sore sampai dengan pagi, dan terbukti juga sampai tanggal 29 Agustus pada saat penangkapan dia untuk kasus yang lain pun di rumah temannya. Itu. Dan Rivaldi sendiri tidak pernah atau bergaul atau bermain ke depan SMP 11 tersebut. Dan Rivaldi itu juga mengenal sama sekali ketujuh terpidana tersebut. Kita kan belum pernah mendengar ya Mbak ya kesaksian dari Rivaldi sendiri. Tapi pada saat itu, pada saat Rivaldi ditangkap, saat itu dia memang bertemukah dengan Ibtu Rudiana seperti kesaksian dari beberapa terpidana lainnya? Oke, ini yang menarik. Jadi begini, pada saat tanggal 29, saya cerita flashback gak apa-apa ya Mbak? Gak apa-apa Mbak. Oke. Jadi pada saat tanggal 29 Agustus 2016 dia ditangkap itu untuk kasus pelaporan penganiayaan dengan teman perempuannya. Itu pun tidak ada penusukan, tidak ada apapun, hanya ada bentakan dengan dorongan. Dan pada saat dia lagi berantem dan cekcok di situ, dia tuh kan cekcoknya di depan
Grage, itu ada warung dagangan jamblang. Dia berantakin lah itu, karena posisi di daerah situ adalah wilayah Polsek Utara Barat, adanya polisi lewat, ya kan, dia udah kabur nih, kabur ke rumah temennya. Karena si perempuan itu tahu pada saat dia dibawa tuh dari rumah temannya itu, kembali lagi lah si perempuan itu bersama polisi ke tempat temannya Rivaldi. Disitulah dia ditangkap. Pembawaan sajamnya itu pada saat digeledah, bukan pada saat lagi jalan sama teman perempuannya. Pada saat digeledah dia bawa sajam, ya. Sajam itu juga digunakan untuk apapun, Rivaldi juga tidak menjelaskan, memang dia bawa aja gitu kan. Setelah itu, untuk disangkut dengan kasus ini sendiri, kami tim kuasa hukumnya juga pada tahun 2016 ke 2017 tuh bingung. Aneh, karena sebenarnya kemarin kami cross check kembali, si Rivaldi itu memang ada pernyataannya dari Bapak Rudiana itu menyatakan, saya hanya mengamankan itu ke-7 terpidana yang ditangkap oleh Pak Rudiana sendiri di depan SMP 11 ya. Sedangkan untuk Rivaldi saya tidak menangkapnya dan saya tidak mengamankan Rivaldi, ya kan. Tetapi pengakuan Rivaldi yang menjemput Rivaldi di Polsek Utara Barat itu adalah Pak Rudiana. Oke, berarti ini ada suatu hal yang betul-betul menjadi suatu hal yang misteri dan akhirnya mengundang tanya bagi masyarakat. Prof. Hipnu, berarti sebetulnya dalam hal ini diperlukan kesaksian dari Ibtu Rudiana. Iya, ya, karena yang mengamankan Pak Dokter itu Rudiana. Ya. Makanya sekarang nanti cross check itu penting sekali Mbak Cindy. Apakah betul Rivaldi ataukah bukan? Apakah Rivaldi dari jalan orang lain dipanggil, dipaksa? Ini kan pertanyaannya gitu, karena konsep mengamankan itu mengamankan dalam suatu peristiwa atau mengamankan baru dugaan. Ini juga jadi problem. Makanya sebagai bentuk objek pra-peradilan saya kira menarik ini terhadap Mbak Cindy, karena tentang alibi ya, kalau bukti agak sulit, bukti kesertaan loh Mbak, penyertaan agak sulit, tapi kalau bukti alibi tidak di tempat. Pertanyaannya gini Mbak, kalau kita mutar, kalau salah misalkan ya, Rivaldi nanti salah, ya kan, Peggy kemarin juga salah juga orang, kemudian Sakatata salah, ini kan berarti kan luar biasa sejauh mana profesional ketika itu, ini kan masih jalan loh ya. Apakah seperti itu lah, ini problem Mbak, saya kira dalam seperti ini Mbak. Mudah-mudahan nanti bisa dicek kebenaran tentang bukti material yang ditemukan dalam peristiwa tersebut. Iya, memang terkadang kalau menyaksikan dari rentetan awal hingga sampai saat ini menjadi suatu peristiwa yang betul-betul selain misteri ya. Terkadang-kadang saya suka berpikir, apakah memang diperlukan seperti detektif Conan untuk betul menganalisa semua bentuk kasus seperti ini. Karena betul kalau tadi saya baca dari BAP-nya, memang ada statement yang menyatakan bahwa Rudiana tidak pernah menangkap Rivaldi. Kemudian kan yang akhirnya menjadi pertanyaan adalah, apa dasar penangkapan terhadap Rivaldi ini, Prof? Sehingga pada akhirnya juga akan muncul pertanyaan, lalu kalau hampir semua terpidana yang mengajukan PK akhirnya diputuskan bebas dan tidak bersalah, kemudian kan akhirnya kita semua jadi mempertanyakan, lantas ini siapa di balik kematian Vina dan juga Eki? Ya, betul Mbak. Makanya kalau kemarin setelah lihat perkembangan, saya yakin peristiwanya ada. Peristiwa hukum kaitannya dengan bunuh. Tapi pelakunya, ya ini agak problem. Pelakunya, apakah betul pelakunya ke-8 itu? Nah ini yang saya kira yang lagi diperjuangkan teman-teman penasihat hukum, Mbak Cindy, kemudian kemarin yang Sakatata, kemudian yang Peggy. Ini suatu yang menarik. Jadi, jangan sampai bergeser untuk peristiwa lalu lintas ke pembunuhan atau lalu lintas, enggak. Tapi siapa pelakunya yang terjadi? Saya kira lebih fokus. Karena dalam fokus ini pasti akan menjadikan pertimbangan sendiri oleh majelis kasasi gitu Pak. Oke, sebelum saya ke Mbak Cindy, beberapa hari yang lalu Sakatata kuasa hukumnya sempat menyampaikan bahwa kematian Vina dan Eki ini bukan pembunuhan tapi lebih kepada kecelakaan. Prof. Hipnu sepakat atas hal itu atau justru sebaliknya? Ya, kalau menurut saya peristiwanya ada. Peristiwanya ada. Ya? Karena 2016 itu walaupun lama, tapi Polri sudah maju loh. Apalagi Polda Jawa Barat maju loh. Peristiwanya ada, cuma pelakunya yang jadi problem. Ya, masih jadi pertanyaan pelakunya itu asal mengamankan.
Iya, iya, iya. Itu juga menjadi pertanyaan saya, apakah jangan-jangan pelakunya itu ada di sekitaran yang selama ini ya, yang selama ini kita lihat tapi kita nyaru begitu pada akhirnya. Mbak Cindy, Mbak kan tadi sempat menyampaikan bahwa sebetulnya Rivaldi tidak pernah ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan juga ada keinginan dan juga ada harapan agar Ibtu Rudiana memberikan kesaksiannya. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan tim kuasa hukumnya, Mbak Cindy? Belum ada. Belum ada sama sekali karena memang kami saat ini tuh lebih fokus bahwa Ya. di tanggal 27 Agustus 2016 itu Rivaldi itu ada di tempat yang berbeda Ya. gitu. Sampai tanggal dia ditangkap untuk kasus yang penganiayaan tersebut itu. Untuk yang Pak Rudiana itu sendiri kan di sini juga kami susah menemuinya ya. Untuk kuasa hukumnya juga kan semua ada di Jakarta. Mungkin kalau misalkan nanti ada waktu ya bisa untuk diskusi ya nggak apa-apa. Kami dengan Ya, tapi ada target nggak begitu Mbak? Karena kan saat ini sepertinya kesaksian dari Ibtu Rudiana memang betul-betul dibutuhkan. Atau memang lagi fokusnya dengan hal yang lain. Perkembangannya sejauh ini seperti apa Mbak Cindy? Kalau kami kayaknya lebih fokus ke yang lain, Mbak. Karena posisinya kami akan menguatkan bahwa seperti sesuai dengan yang laporan di awal Pak Rudiana itu menyatakan bahwa si Rivaldi itu adalah Andika dan di dalam BAP-nya dia sendiri tidak pernah menyebutkan nama Rivaldi, tetapi yang dia sebut adalah Andika, kan gitu. Kenapa bisa tiba-tiba tokoh Rivaldi ini diganti menjadi nama Andika. tokoh Andika ini diganti Rivaldi, kan itu yang membuat kami tanda tanya. Cuman ya balik lagi, waktu dulu pun di persidangan pun kami sempat, karena beliau juga pernah jadi saksi ya kan, beliau pun tidak menjawab hal tersebut. Prof, kalau dari analisa Prof dan pemantauan Prof Hipnu sejauh ini, apa tanggapannya Prof? Bahwa ini bukan pertama kalinya selain Peggy Setiawan sebelumnya waktu itu, dan sekarang Rivaldi tiba-tiba namanya jadi Andika. Tapi nanti dijawab usai jeda, Prof, kita akan jeda dulu sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, teka-teki kasus pembunuhan Vina Eki, kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penetapan para terpidana yang hingga saat ini mulai muncul satu persatu untuk melakukan sidang peninjauan kembali untuk membuktikan nama mereka bersih dan tidak terlibat sama sekali atas kasus pembunuhan Vina maupun Eki. Prof Hipnu, analisa Anda tadi saya sempat tanyakan, apa yang dapat Anda sampaikan kepada kami, kepada publik, bahwa saat ini sekarang semua sedang mempertanyakan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas terpidana yang telah ditahan, padahal mereka merasa tidak pernah terlibat sama sekali. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Cindy, Rivaldi kemudian menjadi Andika, nama-nama mulai berubah dan lain sebagainya. Apa analisa Anda dari kasus ini? Ya, kalau tindakan awal itu adalah mengamankan Ibtu Rudiana, mengamankan itu bukan tindakan hukum, Mbak. Oke. Bukan tindakan hukum, tindakan atas suatu peristiwa. Nah, ketika tindakan hukum itu, pengamanan itu dialihkan pada penyidik Polresta Cirebon. Nah, itu baru tindakan hukum. Apakah ada penangkapan, apakah ada upaya paksa. Karena kalau penanganan itu baru lidik yang kemudian ditingkatkan pada sidik, kan itu teorinya kriminalistik kan gitu lah. Teori kriminalistik yang bersidik itulah berarti bukan kewenangan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana itu hanya mengamankan ada suatu peristiwa hukum, ada suatu tanda petik pembunuhan, siapa pelakunya, kemungkinan ABCD lah. ABCD itu kan dilakukan oleh Polresta Cirebon. Nah, harusnya makanya Polresta Cirebon itu yang diinterogasi, apakah betul Rivaldi ini, apakah A ini, apakah B ini, apakah C ini. Ini yang saya kira harus merupakan suatu bentuk misalkan kaitannya dengan pengungkapan suatu perkara. Jadi pengamanan itu belum tentu pelakunya iya, tapi harus di cross check, diinterpretasi bahwa dia pelaku atau dia bukan, baru melakukan tindakan awal. Pertanyaannya apakah Rivaldi itu bagian dari pengamanan ataukah langsung pada suatu penangkapan. Ini suatu proses hukum yang harus tegas antara pengamanan hukum belum masuk pro justisia, sidik sudah masuk pro justisia. Identifikasinya ketika pro justisia harus jelas. Nah, bottleneck-nya kayaknya di sini kalau memang itu betul bahwa 7 tersangka itu ada mungkin kekeliruan orangnya. Iya. Klien Anda dalam hal ini sempat ada cerita nggak Mbak Cindy terkait pengamanan yang dilakukan dari aparat kepolisian saat itu? Maksudnya kalau pengamanan ini dari tanggal 29 dia ditangkap dan ditahan di Polsek Utara Barat, ya kan.
setelah itu di tanggal 30 apa 31 dini hari itu dia bertemu dengan Pak Rudiana dan dipindahkan ke Polresta Kota Cirebon. Itu pengamanannya hanya ya pengamanan dari pihak Pak Rudiana, terus dia bilang sih kepada klien kami Rivaldi, kamu ngaku saja bahwa teman-teman kamu sudah mengaku. Nah, tapi pada saat itu pun tidak menyebutkan nama Rivaldi, melainkan menyebutkan nama Andika. Ada perlawanan nggak, Mbak Cindy? Saya bukan Andika saat itu. Sudah jelas, klien kami menyatakan saya sudah melawan, bahwa saya adalah Rivaldi bukan Andika, dan saya tidak tersangkut dengan kasus pembunuhan Eki maupun Vina, karena saya pun tidak mengenal kedua belah pihak, kata klien kami, kan seperti itu. Iya. Setelah itu adalah waktu itu mungkin udah tayang ya pemukulan yang muka-muka mereka babak belur itu, yang telinganya Rivaldi di hektar, matanya pun di hektar, itu kan itu di hektar karena apa? Karena Rivaldi tidak pernah menandatangani BAP yang telah dibuat oleh kepolisian. Oke, berarti Rivaldi hampir sama dengan terpidana lainnya, mendapatkan intimidasi dan juga siksaan karena tidak mengikuti keinginan penyidik saat itu. Benar, tapi di antara semuanya hanya Rivaldi lah yang tidak pernah menandatangani BAP. Adapun tanda tangan di BAP itu bukan tanda tangannya Rivaldi. Tanda tangan siapa, Mbak? Itu waktu itu pun di pengadilan pun ditanyakan, sampai akhirnya Rivaldi bertanya sama majelis, ya saya tidak tahu Pak, tanda tangan siapa. Tapi majelis diam aja. Dan dari seluruh terpidana, Mbak Cindy, yang kami ketahui, informasinya adalah klien Anda, Rivaldi, memang kedapatan membawa senjata tajam. Kemudian, kemudian apa yang menjadi pembelaan atau materi apa yang bisa menguatkan PK yang diajukan oleh klien Anda nantinya, Mbak Cindy? Baik. Untuk senjata tajam itu, kan saya bilang tadi, senjata tajam itu ditangkap tanggal 29 pada saat adanya pelaporan oleh teman perempuan tersebut. Datanglah polisi ke rumah temannya Rivaldi. Digeledah adanya senjata tajam itu, tapi kecil ya, bukanlah samurai yang sesuai dengan BAP, bukan sama sekali. Ditangkap, itu di dalam penahanan pun ditulislah pasalnya. Setelah itu, untuk sajamnya itu sendiri sudah diputus di tanggal 31 Januari 2017 dengan putusan hukuman 1 tahun 5 bulan. Oke. Tetapi untuk sajam itu sendiri dijadikan alat bukti untuk kasus Vina dan Eki. Oke, berarti ini sebetulnya alat bukti yang diada-adakan. Prof Hipnu. Iya, Prof Hipnu, dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Cindy, sebetulnya ini sangat miris ya, dari 1 tahun 5 bulan dan lain sebagainya, kemudian vonis majelis hakim menjadi seumur hidup. Sementara Rivaldi sendiri telah terbukti tidak menandatangani BAP dan sudah menyampaikan dan menyatakan bahwa dia tidak tahu menahu atas kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ini betul-betul menunjukkan penegakan hukum yang lemah sebetulnya. Dan ini sangat miris sekali bahwa kasus ini pada akhirnya menjadi mencuat setelah 1-2 orang mulai berani melakukan PK. Anda punya tanggapan terhadap hal ini, Prof? Ya, ini Pak, memang dalam literatur pengungkapan perkara, seorang penyidik menambah dan mengurangkan itu dimungkinkan. Menambah dan mengurangkan bukti. Apalagi kalau memang bukti itu kurang, itu menambah-nambah, itu dalam suatu literatur dimungkinkan. Karena ini sebetulnya, apa teori menambah dan mengurangkan itu untuk memformulasikan suatu peristiwa. Itu loh Pak. Memformulasikan suatu peristiwa, bahwa peristiwa itu terjadi dan pelakunya ada. Ini dalam kajian-kajian kriminalistik dimungkinkan ada. Tapi pertanyaannya, apakah sesederhana itu dalam kasus ini? Karena ada korban meninggal dunia. Nah inilah saya kira juga harus menjadikan ditinjau secara objektif. Kalau menambahkan terkait dengan pisau kecil, kaitannya suatu peristiwa tidak di tempat. Karena saya yakin ketika itu juga Polresta Cirebon itu saya kira sudah maju. Kota lagi kan gitu kan. Sehingga tidak segala itu. Nah ini saya kira ya kita uji Mbak. Kita coba nanti melihat pendengar-pendengar yang lain kaitannya dengan apa bukti-bukti yang lain seperti apa. Karena kalau dalam suatu sepihak kita kelihatannya belum bisa memberikan suatu keterangan yang objektif. Karena bukti material itu yang sangat menentukan apakah Rivaldi ada di tempat atau tidak, apakah senjatanya terkait atau tidak. Karena kalau Mbak Cindy mengatakan senjata ada, jangan-jangan pada waktu itu di bawah ada. Nah, ini problem. Jadi kalau bisa senjata itu sudah nomor 2. Yang penting keberadaan ada di tempat atau tidak. Karena kalau senjata dimungkinkan
Ya namanya senjata kan alternatif ya, bisa besar bisa kecil. Jadi terminologinya harus jelas. Kalau ada berarti dimungkinkan, gitu. Mohon maaf, dimungkinkan berarti turut serta. Yang penting tidak ada tempat bahwa Rivaldi itu bukan Rivaldi, namanya Andika. Ini saya kira yang tegas untuk menjadikan subjek pelaku tidak di tempat, sehingga terjadi pesta kesesatan orangnya. Iya, tapi begini Prof, tadi Mbak Cindy kan sudah menyampaikan bahwa memang ini Rivaldi bukan Andika, kemudian juga secara tegas juga sudah disampaikan bahwa Rivaldi tidak ada di lokasi ketika kejadian. Kemudian apa yang dapat menguatkan novum-novum yang nantinya akan disampaikan oleh tim kuasa hukum di persidangan kalau seandainya subjektivitas itu sudah ada, sehingga bentuk penilaian ataupun keadilan atau situasi yang nanti terjadi di persidangan pada akhirnya jadi tidak kondusif? Ya, paling tidak untuk meyakinkan pada majelis ketika Rivaldi itu tidak di tempat adalah orang tua, keluarga di tempat. Kalau perlu ada foto, kalau perlu ada dokumen-dokumen elektronik yang lain, bahwa ketika suatu peristiwa Rivaldi tidak di tempat. Berarti harus ada saksi yang menguatkan juga ya Prof, bahwa Rivaldi saat itu bersama-sama dengan mereka. Iya, karena kuncinya bukti material. Nah, mudah-mudahan juga kalau kita lihat sekarang ini Pak, ini kan 8 tahun ya. Kalau kita lihat bukti formal agak sulit ya. Betul. Sehingga kita harus percaya juga pada hakim kasasi, mudah-mudahan berpikir progresif, gitu loh. Karena kalau membuktikan secara forensik, 8 tahun agak sulit. Tapi berdasarkan bukti sosiologis empiris, oh betul juga ini keliru. Nah, saya kira mudah-mudahan hakim berdasarkan keyakinan akan memberikan putusan-putusan tersendiri terhadap kasus ini, Mbak. Itu, Mbak, saya. Oke, yang terakhir Mbak Cindy, Anda apa tanggapan Anda? Itu yang mana, Mbak? Ya, Mbak Cindy, apa tanggapan Anda bahwa tadi kan Prof sudah menyampaikan bahwa untuk membuktikan bahwa Rivaldi betul-betul tidak ada di tempat, bukti-bukti material yang tadi juga sudah disampaikan, kemudian apa yang menjadi harapan Mbak Cindy dan apa yang ingin ditanggapi dari sekian banyak penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Prof Hipnu? Tentunya atas kesiapan-kesiapan novum-novum yang akan dihadirkan di persidangan nantinya, Mbak. Ya. Kalau untuk tadi kan Prof menyatakan adanya bukti foto dan segala macam, di tahun 2016 itu kan nggak semuanya orang memiliki handphone Android, Prof. Pada saat itu banyaknya memang BBM, tapi mereka pun tidak, karena ini perkumpulan hanya laki-laki, itu kadang berbeda dengan wanita yang selalu ada dokumentasinya. Hanya saja beruntungnya kami masih banyak teman-teman yang pada saat itu nongkrong sampai jam 10 malam, ya kan, dengan Rivaldi pada tanggal 27 Agustus 2016. Setelah itu Rivaldi nginep sampai tidur pun di rumah dia pun ada. Dan mereka semua saat ini lebih siap. Ditambah lagi pendukung yang lain adalah surat-surat dari bukti bahwa Rivaldi tidak pernah mengganti nama menjadi Andika. Seperti akte kelahiran, ijazah, dan bukti-bukti surat-surat lain bahwa ya Rivaldi bukanlah alias Andika. Oke, berarti tadi yang disampaikan juga oleh Prof Hipnu memang bukti-bukti material itu memang dibutuhkan dan kami juga percaya pasti tim kuasa hukum sudah mempersiapkan bukti-bukti material yang akan memperkuat nantinya pada saat sidang peninjauan kembali. Selamat berjuang Mbak Cindy, kami harapkan yang terbaik untuk Anda dan juga untuk klien Anda. Sampai ketemu lagi di lain waktu, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi jika kita memiliki kesempatan yang lain. Selamat malam Mbak Cindy dan juga selamat malam Prof Hipnu. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk analisanya.